Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, saya minta maaf ya video yang kemarin saya salah menghapus. Jadi kita sudah membahas pada bab 1 bagian B ya. Jadi eh, tentang mindfulness Islam. Bukan. Iya, bab 1 bagian A. Bab 1 bagian A. Baik, kita insya Allah akan membahas per bab ya, mulai pagi ini, dan kita mulai dari bab 1 tentang mindfulness Islam, kemudian kita bahas per subbab. Subbabnya adalah subbab A, yaitu maaf, subbabnya adalah subbab A, yaitu sekilas tentang mindfulness. Ya, terima kasih Pak Ibeng yang sudah bergabung dan beberapa rekan ya. Ya, kembali kita tetap membahas masalah mindfulness 3 nafas yang sudah Bapak Ibu baca, yang sudah Bapak Ibu pelajari, dan bahkan Bapak Ibu amalkan. Ya, Pak Ade, Pak Izal, selamat bergabung. Ini saya ulang lagi untuk bab 1 subbab A, karena hilang. Bukan hilang ya, saya salah untuk mengcropping karena kemarin kan diawali dengan lagunya saya potong, malah yang terpotong ceramahnya, lagunya malah tetap ada. Baik, semua harus disadari dan diterima. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa baca juga, bisa buka bukunya, ya, bisa buka bukunya di bab 1 tentang mindfulness Islam pada subbab A, yaitu sekilas tentang mindfulness. Ya, saya mengawali buku ini dengan membahas tentang mindfulness agar kita tahu sebenarnya apa sih mindfulness itu. Ya, terima kasih sudah hadir Pak Kholidin dan Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih mindfulness? Sebenarnya mindfulness itu kata kuncinya ada 2 saja Bapak Ibu, dan 3 kalau saya ya. Mindfulness itu kata kuncinya ada 3. Sadari, terima, jalani. Ya, sadari apa Ibu? Apa Bapak Ibu? Sadari, terima, dan jalani. Itu kata kuncinya. Ya. Sehingga nanti di dalam pembahasan mindfulness pasti tidak terlepas dari itu, dan saya kira ini sangat islami Bapak Ibu ya. Sadari itu ihsan, terima itu ridho, jalani itu kita menjalankan ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kajian tentang mindfulness ini sebenarnya sudah lama kita aja yang Islam ini sudah mulai mengawali namanya apa? Bahasa Jawanya itu bibrik-bibrik merangkak. Jadi kita sudah ketinggalan jauh di sekolah-sekolah yang berbasis agama Buddha, itu sudah mulai menerapkan teori mindfulness ini. Ya kita memang eh, satu step ketinggalan gitu loh. Atau memang itu kita sendiri yang orang Islam ini kurang kurang begitu sadar ya tentang ajaran Islam itu ternyata juga ada mindfulness-nya ya, mindfulness-nya. Rasulullah itu sangat mindfulness. Beliau itu tidak mencela makanan, sadari dan terima. Ya toh? Kalau beliau mengajarkan kita kalau makanan dari istri misalnya dimasak nggak enak ya diem aja, diem gitu, terima. Kalau nggak suka ya sudah diem gitu. Rasulullah diludahi, Rasulullah dilempar kotoran ya, sadari dan terima. Sahabat-sahabat Nabi itu gelarnya radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat-sahabat itu gelarnya ridho. Nah ridho ini yang sebenarnya sangat mindful karena ridho itu menerima, ya, menerima sekali. Nah,
Rasulullah itu sangat mindful. Mindfulnya apa? Ketika Rasulullah itu perang gitu kan, tidak tega membunuh musuh gitu. Dia sadar gitu loh. Hai Muhammad, bukan engkau yang melempar, bukan engkau yang memanah, tapi aku yang memanah. Oh, itu kan berarti kesadaran Rasulullah itu sangat sadar Allah sekali, sangat mindfulness sekali gitu. Nah, ini ajaran-ajaran Islam yang sangat tinggi ini Bapak Ibu, mari kita gali lagi gitu. Ya, mari kita gali lagi. Saya mengajak agar apa? Agar khasanah ajaran Islam itu ya terkuak sampai akar-akarnya, sampai masuk ke alam kejiwaan gitu, bukan alam syariat saja. Ya. Alam kejiwaan ini juga harus digali gitu. Kalau hanya syariat saja kering Bapak Ibu. Di sini yang bunuh-bunuhan gitu. Yes, pokoknya nggak enak lah. Ya, keras-kerasan Islam dengan wajah keras itu kan tidak menyenangkan ya. Ya, memang harus ada yang namanya suatu agama itu yang garis keras ya ada. Tapi kalau semua orang Islam harus keras kan ya nggak enak. Apalagi mayoritas orang Islam keras kan nggak enak. Ada yang dari tentara yang keras, ada yang jadi guru yang lemah lembut, ada yang jadi pimpinan yang bisa mengemong, yang bisa memimpin sana sini gitu. Nah, kita mari apapun profesi kita ya sebagai orang Islam ini harus mempelajari mindfulness ini. Agar apa? Agar juga kita mendapatkan apa namanya ketinggian tingginya ajaran Islam ini. Ya, ajaran Islam ini sangat tinggi, bahwa lebih tinggi daripada ajaran-ajaran yang lain. Tingginya di mana? Ya, di mindfulness ini, Bapak Ibu. Agama Islam, Islam itu Islam agama berserah. Aslam, aslam, nah, berserah. Islam itu asal katanya berserah. Jadi agama yang berserah. Berserah itu adalah menerima. Nah, ini ajaran menerima. Nerimo, nerimo. Tapi menerimo yang tidak berhenti di nerimo aja, tapi ada kadarnya. Nanti ada kata kuncinya tadi ada 3 ya Bapak Ibu. Apa? Sadar, nerima, jalani. Nah, memang Bapak Ibu sekilas tentang mindfulness ini, bahwa mindfulness ini memang dibawa dari agama Buddha. Ya, dari agama Buddha dibawa oleh Kabat-Zinn dan ilmuwan-ilmuwan yang lain, kemudian dibuatlah sebuah teori secara psikologi, kemudian kita baru sadar, loh ini kan Islam banget gitu loh. Mindfulness ini kan Islam banget meskipun itu kayaknya dari Buddha gitu. Ternyata Islam itu ya sudah mengajarkan mindfulness ini, cuma ya kalimatnya tidak mindfulness ya. Cuma sikap Rasulullah itu dan para sahabat itu mindful sekali. Maka ini yang harus kita gali lagi sehingga kita bisa seperti Rasulullah, ya seperti sahabat-sahabat Nabi. Beliau-beliau sahabat dan Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, yang contoh yang paling baik. Dan kita akan kesulitan memahami akhlak-akhlak beliau itu secara parsial. Jadi intinya apa sih? Sebenarnya intinya apa sih akhlak-akhlak beliau itu? Ternyata setelah saya pelajari Bapak Ibu, akhlak daripada akhlak beliau, inti daripada akhlak beliau itu intinya adalah sadar, ihsan, menerima, jalani. Itu Bapak Ibu. Kalau itu ada yang namanya sabar, yang namanya qanaah, yang namanya apalagi akhlakul karimah yang lain ikut gitu loh. Tapi kalau kita belajar secara parsial, belajar sabar, belajar ikhlas sampai mati Bapak Ibu, nun sewu sampai mati, nggak akan berhasil. Ya bagaimana mau sabar ya kalau tidak sadar, tidak nerima, coba ya kan? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kata kunci ini menjadi basic basic apa namanya? Basic trait atau sikap dasar ya. Sikap dasar kita ya, yang harus kita jalani yaitu sadar dan nerima. Nah, itu Bapak Ibu.
Ini merupakan pertemuan pertama ya, saya tidak akan lama-lama karena nanti ada setiap bab itu ada subbab ya besok atau nanti akan konsep mindfulness Islam. Kalau ini baru membahas tentang mindfulness pada umumnya. Bapak Ibu di internet kalau Bapak ngetik mindfulness ya mindfulness itu ya di internet sudah banyak tentang terapinya, tentang apa eh, selain terapi, selain apa namanya, pelatihan-pelatihan, buku-buku itu banyak. Dan Bapak Ibu kalau tidak mengetahui kata kunci tadi, menyadari, awareness, menerima, acceptance, dan menjalani action, tiga kata kunci itu kalau tidak dipegang, wah sulit Bapak Ibu. Terlalu banyak uraian yang ke sana ke sini. Maka Bapak Ibu silahkan selain baca buku ini ya, buku ini selain baca buku ini coba pelajari juga mindfulness secara teori, secara ilmiah boleh, secara jurnal penelitian sudah banyak, buku-buku sudah banyak. Ya, nanti Bapak Ibu akan paham ternyata kata kuncinya ada 3. Oh Ibu, apa? Pertama, iya, menyadari. Yang kedua, oke, menerima. Dan yang ketiga adalah menjalani. Nah, itu buku yang saya buat ini, intinya ada 3 itu aja. Oke, intinya adalah menyadari, menerima, acceptance, aware, dan action. Baik Bapak Ibu, saya kira itu cukup untuk pertemuan pada bab 1 di subbab A tentang mindfulness, sekilas tentang mindfulness. Ya, jika Bapak Ibu berminat untuk membaca, nanti di deskripsi akan saya sampaikan tata cara pembeliannya, bisa lewat marketplace atau bisa langsung ke saya. Dan nanti Bapak Ibu bisa gabung di grup WA, di grup Telegram, di FB, di Instagram. Ya, kita selain saya baca buku, selain saya buat buku, saya melatih Bapak Ibu belajar bersama melalui YouTube, melalui web blog, melalui media sosial yang lain. Kira begitu. Sampai ketemu pada bab berikutnya, subbab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya, ada siapa tadi ya? Sudah banyak juga ya. Pak Adi nggak kebaca ya. Oke Pak Adi menerima harus ada sisi. Mantap, Pak mantap ya. Ya kita sudah berbuat baik, tapi kebaikan kita sering disalahgunakan, bahkan pinjam uang sudah cukup lama tidak dikembalikan. Gimana cara kita bisa ikhlas ya? Padahal kita lihat dia sudah hebat. Ya itulah Pak, sadari dan terima. Kalau Bapak belum ya berarti belum. Kalau Bapak belum ikhlas ya belum ikhlas gitu aja. Kalau Bapak ikhlas ya ikhlas. Makanya sadari dan terima Bapak ya. Mantap, sadari dan terima begitu terus. Ya sampai apapun unlimited ya, sampai unlimited. Baik, berdiri, mic-nya mantap, suara sangat jelas. Terima kasih Pak Sigit. Alhamdulillah ikut nyimak, Pak Harun Ar-Rasyid dari Sulsel. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kesempatan. Sama-sama Pak Bambang. Pak Iwan hadir. Baik, kira cukup demikian dari saya. Nanti kita lanjutkan di selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.